Halo semuanya, selamat datang di Hitori Aja, di mana kamu bisa belajar bahasa Jepang sendiri aja. Kali ini kita akan belajar shigoto, shigoto, pekerjaan. Kita mulai dari goi yang artinya kosakata. Kosakata yang akan kita pelajari di sini tentu saja berkaitan dengan shigoto atau pekerjaan. Kosakata ini nanti diterapkan dalam pola kalimat sederhana yang akan kita pelajari bersama setelah materi goi ini. Watashi, watashi. Gakusei, gakusei. Shougakusei, shougakusei. Chugakusei, chugakusei. Kokousei, kokousei. Daigakusei, daigakusei. Sensei, sensei. Kyoshi, kyoshi. Perbedaan sensei dan kyoshi adalah sensei dapat kita gunakan sebagai panggilan atau penyebutan profesi bagi orang lain. Garis bawahi orang lain. Sedangkan kyoshi digunakan untuk penyebutan profesi saja, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Penerapan sensei sebagai panggilan, misalnya Tanaka Sensei, Tanaka Sensei, Pak Guru Tanaka. Sedangkan sebagai profesi, Tanaka-san wa sensei desu, Tanaka-san wa sensei desu, yang artinya Pak Tanaka adalah guru. Namun, tidak lazim menyebut diri saya dengan sensei. Saya tidak bisa mengucapkan watashi wa sensei desu. Untuk bilang saya adalah guru, gunakanlah kyoshi. Watashi wa kyoshi desu. Saya adalah guru. Kita juga bisa menggunakan kyoshi pada orang lain. Misalnya, Tanaka-san wa kyoshi desu. Pak Tanaka adalah guru. Kaishain, kaishain. Hissho, hissho. Issha, issha. Kangofu, kangofu. Keisatsukan, keisatsukan. Bengoshi, bengoshi. Kenkyūsha, kenkyūsha. Kenchikuka, kenchikuka. Sekarang kita masuk ke materi bunpo, yang artinya tata bahasa. Tata bahasa yang akan kita pelajari di sini adalah membentuk kalimat dengan pola sederhana, memakai goi pekerjaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pola kalimat yang akan kita pelajari meliputi kalimat positif, contohnya Pak Tanaka adalah guru. Kalimat negatif yang contohnya Pak Tanaka bukan arsitek. Kalimat tanya,
Kalimat tanya yang akan kita pelajari di sini adalah kalimat tanya tertutup, yang jawabannya berupa iya atau tidak. Contohnya, apakah Pak Tanaka seorang guru? Rumus pola kalimat positif yaitu kata benda berupa orang, ditambah partikel wa, ditambah kata benda berupa pekerjaan, dan diakhiri dengan des. Saya akan jelaskan dulu dengan singkat apa partikel wa. Bahasa Jepang menggunakan banyak partikel yang berfungsi sebagai kata bantu. Salah satunya adalah partikel wa yang ditulis dengan hiragana ha. Partikel wa berfungsi sebagai kata bantu subjek. Di pola kalimat ini, kata benda orang adalah subjek, sehingga partikel wa diletakkan di depan kata benda orang. Mari kita simak contohnya. Kita akan membuat kalimat, saya adalah dokter. Saya merupakan kata benda orang dan dokter merupakan kata benda pekerjaan. Maka bahasa Jepang dari saya adalah dokter adalah watashi wa isha desu. Watashi wa isha desu. Watashi wa isha desu. Saya adalah dokter. Agar lebih paham, mari kita simak lebih banyak contohnya. Kita akan membuat kalimat berdasarkan gambar berikut. Yang pertama ada Miura. Miura adalah pelajar. Maka bahasa Jepangnya menjadi Miura-san wa gakusei desu. Miura-san wa gakusei desu. Yang kedua ada Ibu Mori. Ibu Mori adalah guru. Maka bahasa Jepangnya menjadi Mori-san wa kyoushi desu. Mori-san wa kyoushi desu. Yang ketiga ada Pak Yamada. Pak Yamada adalah pegawai kantor. Maka bahasa Jepangnya menjadi Yamada-san wa kaishain desu. Yamada-san wa kaishain desu. Sekarang kita masuk ke latihannya. Kalian akan membuat sendiri kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Yang pertama, Nakamura adalah mahasiswa. Bahasa Jepangnya adalah Nakamura-san wa daigakusei desu. Nakamura-san wa daigakusei desu. Yang kedua, Pak Yoshida adalah polisi. Bahasa Jepangnya adalah Yoshida-san wa keisatsukan desu. Yoshida-san wa keisatsukan desu. Yang ketiga, Ibu Ishida adalah peneliti. Bahasa Jepangnya adalah Ishida-san wa kenkyūsha desu. Ishida-san wa kenkyūsha desu. Kali ini kita pelajari pola kalimat negatifnya. Rumusnya hampir sama dengan pola kalimat positif. Hanya saja des di akhir diganti dengan ja arimasen atau dewa arimasen. Baik dewa arimasen maupun ja arimasen adalah bentuk formal. Namun, dewa arimasen dianggap lebih sopan, lebih resmi, dan lebih sering diterapkan dalam bahasa tulisan. Sedangkan ja arimasen dianggap lebih kasual dan lebih sering diterapkan dalam bahasa percakapan. Meski begitu, ketika berbicara pada atasan, dosen, atau guru, sebaiknya gunakan dewa arimasen. Agar lebih jelas, saya ulangi pola kalimat negatif sederhana seputar pekerjaan, yaitu
kata benda berupa orang, ditambah partikel wa, ditambah kata benda berupa pekerjaan, dan diakhiri dengan ja arimasen atau dewa arimasen. Berikut ini contohnya. Kita akan membuat kalimat negatif berdasarkan gambar. Yang pertama, kita akan membuat kalimat Miura bukan mahasiswa. Bahasa Jepangnya adalah Miura-san wa daigakusei ja arimasen. Miura-san wa daigakusei ja arimasen. Atau Miura-san wa daigakusei dewa arimasen. Miura-san wa daigakusei dewa arimasen. Yang kedua, kita akan membuat kalimat Bu Mori bukan pegawai kantor. Bahasa Jepangnya adalah Mori-san wa kaishain ja arimasen. Mori-san wa kaishain ja arimasen. Atau Mori-san wa kaishain dewa arimasen. Mori-san wa kaishain dewa arimasen. Yang ketiga, kita akan membuat kalimat Pak Yamada bukan peneliti. Bahasa Jepangnya adalah Yamada-san wa kenkyūsha ja arimasen. Yamada-san wa kenkyūsha ja arimasen. Atau Yamada-san wa kenkyūsha dewa arimasen. Yamada-san wa kenkyūsha dewa arimasen. Sekarang kita masuk ke latihannya. Kalian akan membuat sendiri kalimat negatif berdasarkan gambarnya. Yang pertama, Nakamura bukan pelajar SMA. Bahasa Jepangnya adalah Nakamura-san wa kokousei ja arimasen. Nakamura-san wa kokousei ja arimasen. Atau Nakamura-san wa kokousei dewa arimasen. Nakamura-san wa kokousei dewa arimasen. Yang kedua, Pak Yoshida bukan arsitek. Bahasa Jepangnya adalah Yoshida-san wa kenchikuka ja arimasen. Yoshida-san wa kenchikuka ja arimasen. Atau Yoshida-san wa kenchikuka dewa arimasen. Yoshida-san wa kenchikuka dewa arimasen. Yang terakhir, Bu Ishida bukan pengacara. Bahasa Jepangnya adalah Ishida-san wa bengoshi ja arimasen. Ishida-san wa bengoshi ja arimasen. Atau Ishida-san wa bengoshi dewa arimasen. Ishida-san wa bengoshi dewa arimasen. Sekarang kita masuk ke pola kalimat tanya. Rumusnya hampir sama dengan pola kalimat positif. Hanya saja des di akhir ditambahkan k sebagai tanda tanyanya. Jadi, rumus lengkapnya kata benda berupa orang ditambah partikel wa ditambah kata benda berupa pekerjaan diakhiri dengan deska. Rumus ini untuk pola kalimat tanya tertutup. Artinya pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Bila jawabannya iya, maka ucapkan so desu. So desu. Atau hai, so desu. Hai, so desu. Keduanya berarti ya, benar. Baik maupun hai artinya iya. Pada dasarnya kita bisa ucapkan hai pada siapapun. Namun, jauh lebih sopan ketimbang hai. Kita bisa gunakan pada orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati seperti atasan atau guru. Bila jawabannya tidak benar atau salah,
Kita bisa ucapkan iye yang artinya tidak, lalu sebutkan pekerjaan sebenarnya dan diakhiri dengan des. Iye, sebutkan pekerjaan sebenarnya, diakhiri des. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contohnya. Di gambar ini ada Miura. Dan keterangannya, Miura adalah pelajar SMP, bukan pelajar SD. Pertama, kita buat kalimat, apakah Miura pelajar SMP? Bahasa Jepangnya adalah, Miura-san wa chugakusei desu ka? Miura-san wa chugakusei desu ka? Karena jawabannya benar, kita ucapkan, so desu. Atau, hai, so desu. Berikutnya, kita buat pertanyaan, apakah Miura pelajar SD? Bahasa Jepangnya adalah, Miura-san wa shougakusei desu ka? Miura-san wa shougakusei desu ka? Karena Miura bukan pelajar SD, tapi pelajar SMP, maka jawabannya adalah Iie, chugakusei desu. Iie, chugakusei desu. Yang artinya, bukan, tapi pelajar SMP. Contoh berikutnya ada Pak Yamada. Pak Yamada adalah pegawai kantor, bukan guru. Bahasa Jepang dari apakah Pak Yamada pegawai kantor adalah Yamada-san wa kaishain desu ka? Yamada-san wa kaishain desu ka? Jawabannya ya, benar. Bahasa Jepangnya, so desu. So desu. Atau, hai, so desu. Hai, so desu. Berikutnya, pertanyaan, apakah Pak Yamada guru? Bahasa Jepangnya adalah Yamada-san wa sensei desu ka? Yamada-san wa sensei desu ka? Jawabannya, bukan, tapi pegawai kantor. Bahasa Jepangnya adalah Iie, kaishain desu. Iie, kaishain desu. Sekarang kita masuk ke latihannya. Di sini, kalian buat sendiri kalimat tanya saja berdasarkan keterangan pada gambar. Yang pertama, apakah Nakamura mahasiswa? Bahasa Jepangnya adalah Nakamura-san wa daigakusei desu ka? Nakamura-san wa daigakusei desu ka? Yang kedua, apakah Pak Yoshida polisi? Bahasa Jepangnya adalah Yoshida-san wa keisatsukan desu ka? Yoshida-san wa keisatsukan desu ka? Yang ketiga, apakah Bu Ishida peneliti? Bahasa Jepangnya adalah Ishida-san wa kenkyūsha desu ka? Ishida-san wa kenkyūsha desu ka? Kita lanjut ke latihan berikutnya. Dengarkan dulu pertanyaan dari saya, lalu jawablah berdasarkan keterangan pada gambar. Kobayashi-san wa isha desu ka? Kobayashi-san wa isha desu ka? Kobayashi-san wa isha desu ka? Iie, kenchikuka desu. Nakamura-san wa hisho desu ka? Nakamura-san wa hisho desu ka? Nakamura-san wa hisho desu ka? Hai,
そうです。ミカちゃんは中学生ですか？ミカちゃんは中学生ですか？ミカちゃんは中学生ですか？いいえ、小学生です。Bisa? Yoku dekimashita! Akhirnya pelajaran kali ini pun berakhir. Saya harap materi tentang pekerjaan dan penerapannya dalam kalimat sederhana bisa kalian pahami dan praktikkan dengan mudah. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Hitori Aja. Mohon dukungan untuk channel ini dengan klik subscribe dan like. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.